Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Revina Gita Pramesti, NIM 2017401069, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto. Akan membahas kajian dalam 3 sajak dari buku puisi Biang Lala karya Abdul Wahid PS secara struktural semiotika, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Teguh Trianton MPD. Semiotika struktural adalah semiotika yang mengandaikan objek atau tanda sebagai struktur yang terbangun atas hubungan-hubungan antar komponen tanda yang saling berkait. Karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Karya-karya ini sering menceritakan sebuah kisah dalam sudut pandang orang ketiga maupun orang pertama, dengan plot dan melalui penggunaan berbagai perangkat sastra yang terkait dengan waktu mereka. Karya sastra dikenal dalam 2 bentuk, yaitu fiksi dan non-fiksi. Jenis karya sastra fiksi adalah prosa, puisi, dan drama, sedangkan contoh karya sastra non-fiksi adalah biografi, autobiografi, esai, dan kritik sastra. Kali ini kita akan membahas jenis karya sastra fiksi, yaitu puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Banyak orang yang tertarik dengan puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang cukup digemari oleh semua kalangan. Bahasanya yang indah dan penuh makna menjadi salah satu alasan puisi selalu menarik perhatian. Selain itu, tak jarang seseorang menggunakan media puisi untuk menyatakan kasih sayang kepada orang tua atau kerinduan dengan seorang sahabat. Indonesia sendiri memiliki banyak penyair besar yang telah menghasilkan karya-karya puisi yang fenomenal, seperti Chairil Anwar, W.S. Rendra, Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono, Djoko Pinurbo, dan lain sebagainya. Beberapa sastrawan tersebut memiliki gaya bahasanya masing-masing saat menulis dan membaca puisi. Seiring perkembangan zaman, kini puisi memiliki berbagai macam jenis aliran, seperti puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Semua jenis puisi tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut adalah karya puisi yang dikutip dari buku berjudul Biang Lala karya Abdul Wahid PS untuk menentukan makna di balik hakikat puisi tersebut. Kekali masa kecil. Kukalungkan batu mulia, kukarungkan rindu mutiara, kularungkan batu rindu dunia. Kekali masa kecil kau aku cilukba. Yogyakarta, 3 November 2017. Senarai metafora pada puisi Kekali Masa Kecil tidak secara eksplisit menuju kepada subjek tertentu, tetapi masa kecil menganulir klaim-klaim duniawi itu. Ia masih menjadi ruang kepolosan, kejenakaan, dan kemurnian. Bukankah kebahagiaan sudah ada pada diri manusia, meski tak punya batu mulia, rindu mutiara, batu rindu dunia? Pola penceritaan pada sajak yang bergerak penuh dengan metafora ini memungkinkan terciptanya 2 hal. Yang pertama, semua objek pengamatan alam bisa menjadi unsur metafora. Kedua, metafora membangkitkan suasana realistik,
juga surrealistik, seperti Bulan Tertusuk Ilalang, kata D. Zawawi Imron. Syair Mata Bayi. Aku merindukan mata bayi, setelah aku dihianati mata durjana. Aku merindukan matahari, karena aku dikerumuni mata gelap. Aku merindukan mata angin, karena aku disekap oleh mata merah saga. Wahai mata pisau di mana-mana. Mata batin, hadirlah kamu di saat yang rawan ini. Wahai mata batin, kedalaman yang tak terkira, keluasan yang tak terduga, harapan di tengah kebalau ancaman. Cipayung Jaya, 6 November 1998. Kesatuan nada dan irama atas narator yang tersembunyi sebagai subjek. Kebetulan kedua penyair itu menggunakan idiom anak kecil, mata bayi atau pandangan suci sebagai lambang. Mereka berdua sama-sama menarik realitas ke dalam diri dengan beragai kemelut, kemudian mengetengahkan subjek lain dan klik biar. Ini juga istilah Kunto Wijoyo. Dan kemudian terciptalah kejora kepada dunia dan harapan di tengah kebalau ancaman. Keduanya menghendaki kemurnian, keluguan, dan kesucian hidup dengan dinamika internal dan eksternal melalui citraan subjek anak kecil. Kue lumpur. Tidak ada lumpur, yang ada hanyalah lumpur di dalam angan. Padahal adonan tepung terigu, kentang, santan mengentalkan kenangan. Margarin, telur, gula, garam, vanili yang mengatur harum senyum seorang nenek manis seperti buah kelapa bercampur kismis. Tetapi setiap aku memakan kue ini, terbayang rumah kakekku yang terendam di dalam kue lumpur. Kini, kenangan mengentalkan suara mengaji. Detail-detail kue lumpur sebagai pola objektifikasi diterangkan acit ibarat resep atau komposisi makanan pada bungkus kemasan, tetapi siapa yang memakannya dan pengaruh selera akan menimbulkan sensasi dan ketegangan berbeda. Hal ini muncul pada metafora terbayang rumah kakekku yang terendam di dalam kue lumpur. Tentunya, tidak semua orang yang memakan kue lumpur memiliki imajinasi demikian. Kesimpulannya, puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya. Bila dibandingkan dengan karya sastra fiksi atau drama, pilihan kata dalam puisi cenderung padat, singkat, imajinatif, sehingga dikatakan mempunyai bentuk tersendiri. Penggunaan rima dan irama agar puisi lebih indah juga merupakan pembeda yang sangat signifikan bila dibandingkan fiksi dan drama. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.